Ini dia ponsel Snapdragon 8S Gen 3, harganya tuh cuman 4,9 jutaan aja, yang lain mah ya 6 jutaan ke atas. Belum lagi dulu kan si pendahulunya Poco F5 pakai Snapdragon kepala 7, harga pas diluncurin tuh sama kayak Poco F6 sekarang. Jadi kok bisa sih Poco F6 murah gini? Apakah kualitas dalemannya tuh jelek, atau ada yang dikurangi, atau malah kan banyak yang dikurangin? Oke, disimak langsung aja kita review Poco F6 5G. Pertama, masalah plastik. Yes, dikala kompetitor lain tuh udah pada pakai kaca, bahkan Redmi Note 13 Pro 5G, di sini Poco F6 masih pakai plastik. Dan harus diakui lebih solid dan lebih seseg Redmi Note 13 Pro 5G lah. Di sini pakai plastik ya tentu biar harganya murah, tapi untungnya di sini tetap memperhatikan ergonomi dan keamanan. Poco F6 di sini tuh nyaman banget gripnya, permukaannya lembut, bobotnya enteng, ketebalannya pas, dan setiap sudutnya tuh dibuat melengkung, nggak kaku. Belum lagi tentu hadir feedback getar yang nyaman banget ya, premium dengan kekuatan bisa diatur bebas. Jadi mau pemakaian keseharian atau dipakai game ini tuh udah oke. Nah, untuk masalah keamanan udah punya sertifikasi IP64, artinya tahan debu dan cipratan air di kondisi tertentu. Saya baca di situsnya sih katanya punya sertifikasi ketahanan jatuh yang baik, tapi jangan disengajain jatuh juga ya. Namun secara teori karena pakai bahan plastik, apalagi punya ketahanan rating debu dengan nilai 6, berarti Poco F6 ini udah didesain dengan baik. Lalu yang menariknya juga, si Poco F6 ini selain punya sistem pendingin yang baru, juga ada 8 sensor suhu pintar buat mencegah overheat. Katanya, ya secara teori buat menghindari kejadian matot. Nah, sehingga sebenarnya Poco F6 itu bisa harganya tuh 4 jutaan malahan ya. Asalkan si desainnya tuh asal plastik doang gitu, modal plastik dan nggak perhatiin masalah ergonomi dan keamanan yang ada. Tapi good job ya, Poco tuh nggak ngelakuin hal itu, nggak modal murah doang. Paling yang disayangkan kita gak dikasih jack 3,5 mm dan slot micro SD. Dan terakhir masalah look, ini subjektif banget sih, cuma buat saya nggak ada yang spesial ya, biasa aja. Wajar Poco tuh nggak ngejar desain yang kece. Yang kedua, layar yang datar. Nah, di sini alhamdulillah gitu, pakai layar datar. Saya suka enak sih banyak buzzer brand sebelah yang jelek-jelekin ponsel layar datar di sosmed manapun. Padahal, masalah layar datar atau melengkung tuh itu masalah preferensi masing-masing. Nggak ada yang jelek total atau yang bagus total. Nggak ada. Jadi buat para buzzer yang suka komen layar datar tuh menye-menye, lebay sih ya goblok. Nah, kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena ya saya orangnya nggak mau ngeluarin duit banyak. Beli tempered glass tuh banyak pilihannya. Yang murah ada, yang mahal pun ada. Kalau amit-amit jatuh dan rusak ya nggak akan semahal layar yang melengkung. Dan apalagi yang paling penting adalah layar datar tuh nyaman banget dipakainya. Minim kesalahan saat disentuh. Kualitasnya pun baik ya, jangan salah. Warnanya nonjok, detailnya baik, tapi tetap gak kelewatan ya si warna nonjoknya itu karena punya keakuratan warna yang baik. Dan di bagian setting, di color sim ya tepatnya, dia punya settingan warna original. Dan memang bener pas di settingan ini kita bisa melihat warna yang nggak berlebihan, tetap sopan gitu, tapi bisa nyajiin range warna yang luas. Kalau misalkan pengen yang lebih gonjreng, ada settingan vivid ya, atau pilihan saturasi yang tinggi. Lalu always on display yang ada memang nggak bisa nyala terus sih, nggak bisa kita atur kapan nyalanya. Tapi di sini ada fitur smart, yang dimana sih always on display itu bakal tampil begitu muka kita lihat ke ponsel. Oke sih, bezelnya pun di sini minim ya, asik. Dipakai nonton tentu oke juga. Nonton Netflix sudah tersertifikasi Dolby, namun sayangnya speaker yang disajiin tuh biasa aja, flat. Walaupun stereo masih oke Samsung A55 dan A35. Untuk urusan sensitivitas nih, di sini tuh biasa aja kalau digunakan keseharian. Padahal saya ngarep lebih sih, bukan gak nyaman ya, jangan salah sangka. Cuman pergerakannya tuh kerasa kurang gercep pas scrolling. Sedikit kerasa gitu ya, bukan kerasa banget. Mungkin harus dioptimasi lewat update software sih. Belum lagi kan memang resolusinya tuh kan 1,5K, bukan 1080p. Yang artinya si GPU tuh harus kerja lebih berat ya dibandingkan 1080p. Namun sekali lagi harus bisa lebih optimal karena kan chipsetnya ya udah gahar. Dan saya harap di update mendatang bisa datengin fitur ubah resolusi sih biar lebih fleksibel. Pengen lebih kencang atau pengen lebih gercep. Lalu untuk masalah keamanan kalem aja, udah dibekelin Corning Gorilla Glass Victus dan ditemenin sama sensor sidik jari di layar yang lumayan cepet pemecahannya. Kalau gak suka tentu ada face unlock. Selanjutnya masalah fitur nih. Untuk fitur tentu lengkap banget ya.
Sektor hardware ada ear blaster buat jadiin remote, ada NFC, ada Wi-Fi 6 yang stabil, jaringan 5G tentunya, sampai Bluetooth 5.4 yang irit daya, dan sayangnya ini kita nggak dikasih eSIM. Jadi cuman ngandelin dual SIM fisik aja. Untuk ubah penampilan nih, kita bisa ngubah tombol navigasi menjadi gestur, ubah penampilan recent apps, ada dark mode yang bisa paksa mode hitam di aplikasi yang nggak bisa support dark mode. Ada juga untuk fitur ningkatin kualitas kalau lagi nonton video lebih cerah tapi korban baterai jadi lebih boros, lock style yang cakep ala-ala iOS gitu, dan juga wallpaper and personalization yang menyimpan rapi untuk ubah tema, font, icon, dan hal lainnya. Ini asik sih, kita agak dibikin bingung ya, karena udah disimpan rapi di satu tempat. Nah, untuk fitur lainnya ada kunci aplikasi, dual aplikasi yang bisa gandain aplikasi varian banyak banget ya, gak cuma sosmed doang, second space buat bikin workspace kedua, bisa deteksi detak jantung pakai sidik jari, walaupun tentu gak bisa dijadiin patokan akurat medis ya. Lalu ada berbagai gestur layar dan di tombol bisa di custom, berbagai fitur utilitas buat atur sampah dan storage, floating windows dan sidebar buat permudah multitasking, dan yang saya suka ada proteksi ngecas, bisa ngelimit sampai 80%, nggak sampai 100%. Gak semua ponsel tuh punya fitur ini ya, dan itu bagus buat menjaga kesehatan baterai. Karena walaupun ya secara teori semua smartphone tuh punya fitur nge-cut daya waktu nyampe 100%, tapi kalau misalkan nyampe 100% atau terlalu sering nyampe 100%, kesehatan baterai tuh berkurangnya lebih cepat dibandingkan ngecasnya tuh gak sampai 100%. Sehingga ada fitur ini tuh bagus gitu. Dan ini bukan gimmick ya. Jauh sebelum smartphone, laptop tuh udah menyematkan fitur ini. Laptop manapun. Paling sih yang gimmick ada fitur kibas-kibas layar gitu, yang ganggunya kalau dipakai tuh ada icon tangan di layarnya. Terus ada RAM virtual dan ada mode beauty buat WeChat. Padahal kan di Indonesia jarang banget ya yang pakai WeChat. Saya harap MIUI Global atau MIUI Cina memperhatikan hal ini sih. Dan dengan berbagai fitur yang ada di ponsel ini, dikasih update Android 3 kali ya, yang artinya bakal menikmati Android 17 dengan security patch sampai 4 tahun. Well done. Nah, selanjutnya experience-nya gimana nih? Jujur saya bisa katakan buat pengguna Poco F5 jangan ngerasa minder, karena sama aja, terutama untuk kegiatan keseharian non-gaming ya. Mau dipakai biasa, multitasking banyak aplikasi, sampai kegiatan lainnya, fine-fine aja, nyaman. Walaupun saya pakai RAM 8GB, experience fisiknya pun saya nggak ngerasain perbedaan jauh. Lalu HyperOS di dalamnya ini memang membawakan sebuah penampilan yang lebih bold, lebih rapih, yang kalau nggak dicoba langsung, pasti sih bakal yang bilang mirip MIUI, sama aja. Tapi kalau dicoba langsung ini tuh lumayan berbeda. Animasinya juga lebih smooth, terlihat rapih juga ya di sisi menu wallpaper dan personalisasi. Disimpan di satu tempat kan yang tadi udah dijelasin. Lalu fontnya juga lebih kerasa fresh. Gak ketinggalan sih control center yang ditampilin juga sekarang ukurannya lebih besar, mempermudah kita buat menavigasikannya gitu. Kalau pengen lebih mirip iOS pun ada ya pilihannya buat bikin beberapa tampilan lebih ngeblur, tapi bikin kinerja berat sistem. Di awal penggunaan memang banyak bloatware, tapi kita bisa hapusin, termasuk aplikasi Xiaomi dan Google juga bisa kita hapus ya. Yang mungkin bakal bikin sebagian orang bete tentu iklan. Pas ganti wallpaper pasti nemu iklan, di beberapa aplikasi bawaan pun pas dibuka pertama kali ada iklan. Ya harus diterima lah karena udah dikasih spek bagus dan harganya terjangkau ya. Dan ingat ya, ini iklannya tuh cuman buka aplikasi bawaan tertentu aja. Itu pun bisa disetting ya, nggak tiba-tiba muncul iklan padahal nggak buka apa-apa ya. Nah, untuk game ini gila sih, udah oke banget di harganya. Main PUBG kita bisa dikasih settingan Extreme Ultra yang ngasih FPS 120. Main dengan performa balance di game mode-nya masih bisa ngikutin dengan baik. FPS-nya pun stabil 90 ke atas ya. Main selama 35 menit tuh gak ada masalah. Dan berulah saat main game kerasa ya, sensitivitas tuh enak sih layarnya. Nggak kayak pas penggunaan keseharian yang tadi dibahas sebelumnya. Hal yang wajar ya sebenarnya. Kalau misalkan sentuhan experience layarnya tuh sama enaknya seperti pas main game, harganya ya nggak akan murah kayak gini. Lanjut nonstop main Genshin Impact selama 35 menit juga, settingan tertinggi 60 fps. Dengan mode performa balance, si ponsel gak terlalu stabil, sering jatuh ke 30 atau 40 fps. Tapi begitu nyalain game modenya, mode performa tinggi, fps cukup stabil di 50-an ke atas. Tentunya dengan korban suhu dan baterai itu lebih terkuras. Namun masih dikatakan tetap nyaman. Main selama 35 menit, baterai terkuras 15%. Selama main suhu tertinggi, perangkat tuh ada di 49-50 derajat Celcius. Buat saya nggak ada masalah. Tapi kalau emang pengen lebih nyaman ya tentu pakai cooler aja ya. Apalagi doyan gamenya tuh pengen rata kanan gitu. Kalaupun nggak pakai cooler, overall masalah suhu sih fine-fine aja ya. Sampai saat ini, seri Poco F4 GT masih memegang titel ponsel seri F Poco yang masih paling panas.
Dan untuk baterai sih bisa dikatakan nggak wah-wah banget ya, wajar aja. Dengan pemakaian sedang ke agak intens, tanpa main game dengan konsumsi 85% bisa ngasih screen on time 3 jam 43 menit. Lalu dengan pengisian dayanya 95% tuh butuh waktu 46 menit aja, yang dimana itu tuh nggak nyampe 90 watt. Jadi di settingan itu ada fitur turbocharging ya, yang bisa ngecas tuh lebih cepat. Dan kalau dinyalakan secara realnya, ngecas tuh sebenarnya lebih cepat kisaran 5 menitan aja, itu pun tetap bukan nyampe 90 watt ya. Sehingga overall masalah experience ya di luar gaming, Poco F6 ini di harga 5 jutaan masih sama aja sih kayak kompetitornya, cuman beda fiturnya dan beda masalah UI-nya. Nggak jadi kayak ponsel 10 jutaan ke atas gitu, enggak. Namun untuk sektor performa, bisa dikatakan lebih dari rata-rata ponsel 5 jutaan yang ada, khususnya main game atau pas dipakai main intens ya. Lalu kerasa kurangnya tuh di mana? Tentunya masalah di kameranya. Ini tuh nggak lebih baik dibandingkan Redmi Note 13 Pro 5G. Saya masih rekomendasiin Redmi Note 13 Pro 5G sih kalau kalian tuh pengen ponsel yang kameranya oke, khususnya kamera belakang, di harga range 4-5 jutaan. Ponsel itu tuh lebih oke ya. Dan kalau misalkan kalian lirik di XO-Mark-nya pun, skornya tuh lebih bagus dibandingkan beberapa iPhone. Nah, sebenarnya kameranya tuh gak jelek ya di Poco F6 ini. Saya suka terutama di noise yang minim di segala kondisi, pengambilan foto cekreknya tuh snappy, HDR yang baik di kondisi optimal, fokus dan kestabilan foto yang enak banget sampai detailnya yang gak berlebihan. Namun ya bakal kerasa kurangnya tuh di warnanya yang sering terlalu tinggi ya saturasinya. Kontrasnya pun begitu. Jatuhnya buat mata saya tuh, buat mata saya loh ya. Jadi kurang enak dilihatnya, terlalu tajam, kadang juga kulit manusia tuh malah jadi kelihatan lebih putih. Tapi sekali lagi harus digarisbawahi, nggak bikin jadi jelek ya, nggak, sangat masih bisa diandalkan kok. Cuma ya buat saya nggak sebagus Redmi Note 13 Pro 5G. Lalu untuk selfie-nya nih, kayak standar Xiaomi mid-range lainnya lah. Nggak ada yang spesial, nggak jelek, bagus pun enggak. Biasa aja lah. Kalau doyan selfie di harga ini masih ada Samsung atau dari BBK Electronics lah. Kalau misalkan Xiaomi, saya rasa masih dipegang sama Xiaomi 12 Lite sih, masalah selfie. Dan untuk videonya, kestabilannya oke sih, walaupun 4K 30 fps. Bisa 60 fps tapi menjadi kurang stabil. Detailnya juga saya suka ya kayak fotonya. Dynamic range-nya pun cukup renyah dengan warna yang saturasinya tuh gak terlalu gonjreng kayak di fotonya. Dan kalau misalkan video kepada depan, gak ada yang wah ya lagi-lagi. Resolusinya pun mentok di 1080p. Hasilnya bisa kalian lihat aja ya. Saya nggak terlalu tertarik sih buat bahas. Karena ya standar. Perekaman videonya 1080p ya, 30 fps bisa 60 fps juga, cuman kurang stabil. Sayangnya bisa 4K. Hasilnya sih lumayan oke ya, warna kulit saya tonnya asik, terus detailnya juga baik, walaupun sedikit sebenarnya agak diputihin sih. Dan kalau misalkan dibawa jalan pasti stabil ya karena 1080p. Oke. Jadi, Poco F6 dengan spek mahal, harga terjangkau tuh sangat wajar ya. Dengan kekurangan dan experience yang diberikan, ekspektasi saya tuh terpenuhi dengan mencobanya. Nggak jadi seoke atau mendekati Xiaomi 14 yang pakai Snapdragon kepala 8. Atau juga nggak sebawah atau sekelas dengan seri Redmi yang pakai material plastik. Ini tuh kayak variasi ya dari Redmi Note 13 series. Kalau kalian butuh kamera yang lebih oke, Redmi Note 13 Pro 5G atau Pro Plus 5G tuh lebih bagus. Kalau kalian bingung di antara keduanya, kalian bisa lihat compare ya video kami. Tapi kalau pengen lebih nyatu dari segi performa, khususnya main game, ya pilih Poco F6 ini. Toh kalau di Cina ya, Poco F6 tuh adalah Redmi Note 13 Turbo. Sehingga levelnya tuh ya sekali lagi masih sekelas Redmi Note 13 series. Dan bukan hal yang jelek loh ya, ingat Redmi Note 13 series tuh bagus. Bahkan kan tadi saya bilang ya, kamera dari Redmi Note 13 Pro 5G tuh lebih bagus ya dibandingkan beberapa seri lainnya yang harganya tuh lebih mahal. Sehingga kalian tuh bisa sesuaikan ekspektasi ya, nggak terlalu underestimate atau over. Kalau pengen opsi lainnya dan suka gaming bisa pilih iQOO Z9 ya, softwarenya tuh lebih mateng. Terus tuh ya resolusinya bisa diubah. Dan yang paling penting masalah suhu tuh lebih adem di iQOO Z9. Namun di iQOO kalian tuh gak bisa menikmati kamera sebagus di Poco F6 dan juga gak punya ultrawide ya. Dan di iQOO Z9 juga performa gamenya tuh gak sekenceng Poco F6. Walaupun lebih adem. Lalu kalau misalkan pengen all round ya, seimbang setiap sisi, tetap saya bisa rekomendasiin Samsung Galaxy A55. Karena dengan kapasitas 8/256 GB, sekarang tuh ada di 5,1 jutaan aja.
kamera depan belakang lebih oke, foto dan videonya oke, punya rating IP67, update-nya lebih panjang, ada eSIM, tapi ya performanya gak seenak si Poco F6 ini, oke? Jadi sekian aja ya review Poco F6 ini. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah, dan pasti saya bakal comparein ponsel ini dengan ponsel Poco yang dulu tuh Goib ya, yang sekarang harganya tuh murah. Gak murah sih, udah turun. Oke, ditunggu aja aku compare-nya ya. Di sini Fadil, peace out.